dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, Anda menyaksikan Info Mudik TV One. Kendaraan pribadi tampak sudah memenuhi area parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten menjelang pelaksanaan angkutan Lebaran 2024. Volume kendaraan ini juga terus bertambah karena banyak warga Sumatera di berbagai daerah di Pulau Jawa yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan pada saat arus mudik berlangsung. Selain kendaraan pribadi, truk ekspedisi juga turut memenuhi area dermaga. Terjadi tren kenaikan pengguna jasa tercatat pada angka 12.000 lebih kendaraan dari berbagai jenis yang diseberangkan ke Sumatera. Sementara untuk penumpang tercatat sebanyak 4.888 orang pada H-10 Idul Fitri 2024. Dan diprediksi kondisi ini akan terus meningkat seiring mendekatnya perayaan Idul Fitri. Ya pemirsa, seperti inilah ilustrasi gambaran bagaimana kondisi di Pelabuhan Merak ini sudah ramai sekali. Angkutan kendaraan roda 4 maupun juga angkutan umum juga tampak sudah mulai mengantri, tampak ramai mengantri untuk menaiki kapal-kapal feri dan meninggalkan Pulau Jawa. Nah, pihak PT ASDP sendiri mengatakan bahwa puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini akan terjadi pada 6 April mendatang dan Kapolri menghimbau agar masyarakat untuk melakukan mudik ini mudik dini, menjauhi ataupun menghindari puncak arus mudik yang nantinya akan terjadi khususnya di Pelabuhan Merak ini pada tanggal 6 April 2024. Dan kita akan memantau ya bagaimana situasi pada pukul 9 pagi ini di Pelabuhan Merak. Langsung dari sana ada rekan kami Agam Rizky dan juga nanti kita akan memantau selain Pelabuhan Merak juga ada pantauan dari arus lalu lintas di Tol Cikatama. Kita ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Ada Agam Rizky, bagaimana situasi arus pemudik pada pagi hari ini di sana? Ya baik Putri Windasari dan juga pemirsa, 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami melihat kelonjakan pemudik khususnya yang menggunakan moda transportasi kendaraan beroda 4 ini sudah memasuki Pelabuhan Merak. Dan kami juga melihat data dari pihak ASDP bahwa setidaknya lebih dari 12.000 hingga saat ini kendaraan roda 4 sudah mulai memasuki Pelabuhan Merak untuk menjalankan mudiknya ke kampung halamannya khususnya di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Dan kami juga melihat Putri dan juga pemirsa sejak tadi pagi ini kendaraan masih terus bertambah dan dari data yang kami dapat bahwa memang dari pihak ASDP Pelabuhan Merak ini sudah memprediksi bahwasanya tahun ini terjadi peningkatan sekitar lebih dari 5,7 juta nantinya pemudik akan menggunakan moda transportasi kapal ini untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya khususnya di Pulau Merak ini. Dan juga ada lebih dari 1 juta kendaraan yang diprediksi akan memadati Pelabuhan Merak ini hingga puncak arus mudik nanti. Putri dan juga pemirsa, untuk Anda yang menggunakan transportasi kendaraan roda 2, sebagai informasi mulai tanggal ini pada tanggal 3 April 2024 hingga 9 April mendatang Anda sudah tidak lagi bisa memasuki Pelabuhan Merak dan Anda akan dialihkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan untuk melanjutkan perjalanan menyeberangi pulau ke Pelabuhan Bangkahuni begitu, karena hal ini terkait dengan adanya peralihan dua arus yaitu antara Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan untuk mengantisipasi atau meminimalisir adanya pelonjakan volume kendaraan pada puncak arus mudik mendatang. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan bahwasanya hingga saat ini Pelabuhan Merak sudah tidak lagi menyediakan pembelian tiket melalui pembelian langsung di Pelabuhan Merak, karena Anda hanya dapat mengakses tiket tersebut melalui aplikasi Freezy dan juga website resmi dari Freezy. Hal ini dikarenakan untuk mengefisiensikan pemesanan tiket untuk menyeberangi ke Pulau Bangkahuni. Untuk sementara Putri, kembali ke studio. Terima kasih Agam Rizky. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi di gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan Putri Sofia. Selamat pagi Putri Sofia, bagaimana dengan situasi di sana?
Selamat pagi Putri, dan untuk pantauan terkini dari gerbang tol Cikampek Utama, sejak pagi tadi hingga saat ini terpantau memang lalu lintas masih cenderung lengang dan juga cenderung sepi. Ini dapat dilihat memang dari intensitas kendaraan yang melewati jalur Cikampek, melewati gerbang tol Cikampek Utama. Memang jaraknya dari antara satu mobil ke mobil yang lain ini memang cenderung cukup jauh gitu. Namun beriringan sehingga siang hari ini juga memang cenderung masih sedikit ramai. Namun tadi kami melihat pada pagi hari terdapat kepadatan antrian di gardu tol dari tol Trans Jawa menuju ke tol Cikampek Utama menuju Jakarta. Namun untuk kepadatan sendiri tadi dari antrian gardu tol juga telah terurai, dan untuk per hari ini PT Jasa Marga juga telah memberlakukan sistem diskon tarif tol sebesar 20%, yang mana untuk diskon tarif tol ini berlaku untuk integrasi tol-tol yang dimiliki oleh Jasa Marga, termasuk dari tol yang memasuki di gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk tarif tol sendiri ini, diskonnya ini berlaku untuk seluruh jenis kendaraan yang nantinya akan melewati gerbang tol Cikampek hingga ke tol Trans Jawa dan juga tol Kali Kangkung. Untuk selain itu juga Putri dan juga pemirsa dapat kami informasikan memang untuk rekayasa lalu lintas juga nanti akan diberlakukan. Dengan yang terdekat ini akan diberlakukan sistem ganjil genap pada tanggal 5 April hingga tanggal 7 April 2024. Yang mana untuk tanggal 5 sendiri ini berlaku mulai dari kilometer 0 tol dalam kota Jakarta menuju ke tol Kali Kangkung kilometer 414, dan ini akan diberlakukan nanti tanggal 5 tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan juga berakhir pada tanggal 7 April 2024 pukul 12 malam. Selain itu, untuk apabila kita melihat untuk pola pergerakan dari pemudik dari Jakarta yang meninggalkan Jakarta menuju ke tol Trans Jawa melewati gerbang tol Cikampek Utama ini, memang terjadi lonjakan sekitar pada pukul 1 hingga pukul 4 dini hari, di mana pada pukul 1 hingga pukul 4 dini hari itu lonjakan cukup terjadi, di mana apabila kita melihat data pada tadi malam ini memang terjadi lonjakan cukup signifikan, yaitu sebesar 14.000 tambahan kendaraan yang melewati dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa atau ke wilayah-wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk rekayasa lalu lintas lain seperti kontraflow nantinya juga akan diberlakukan pada kilometer 32 hingga kilometer 72 di ruas tol Cikampek. Namun apabila kita melihat dari pernyataan Korlantas Polri, memang untuk rekayasa lalu lintas lain ini akan diberlakukan secara situasional begitu ya, seperti kontraflow dan juga rekayasa lalu lintas lain, melihat apakah indikator-indikator kepadatan maupun kemacetan yang ada di ruas jalan tol ini diperlukan gitu untuk rekayasa lalu lintasnya. Sementara demikian Putri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya ada Agam Rizky dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, jangan lupa untuk update terus informasi seputar mudik hanya di TV One, dan kami akan kembali mengabarkan info mudik. Sampai jumpa di info mudik selanjutnya. Dipersembahkan oleh Brimo.